hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Semarang akan melaksanakan kegiatan dalam penugasan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Hari ini saya dan teman-teman akan mempraktikkan coaching untuk supervisi akademik, di mana saya, Erni Aida, akan bertugas sebagai observer, dan di sebelah kiri saya ada Ibu Ana akan bertindak sebagai coach, dan di sebelah kanan saya ada Ibu Indri yang akan bertindak sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ana, Bu Indri. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya Bu Ana? Alhamdulillah baik sekali Bu Erni. Bu Indri bagaimana Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah. Baiklah Bu Ana dan Bu Indri, hari ini kita akan mengadakan percakapan coaching menggunakan alur cerita, di mana di dalam alur cerita ini ada beberapa prinsip yang nanti akan kita gunakan, yaitu yang pertama adalah kemitraan, dan yang kedua adalah proses kreatif, dan ketiga memaksimalkan potensi. Untuk Bu Ana ini sebagai coach ya, boleh saya tahu nih kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan pada pertemuan kali ini? Sebenarnya kalau kompetensi pengennya sih tapi intinya dari kalian semua dia perlu belajar ya. Jadi ini Bu Ana ingin meningkatkan kompetensi sebagai coach. Yang pertama adalah aktivitas penuh ya Bu Ana ya, kemudian mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Tapi dari ketiga-tiga itu saya ingin tahu nih kompetensi mana yang paling spesifik yang ingin diobservasi pada kesempatan ini. Pada kesempatan ini saya pengennya yang paling saya perlukan adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Dan saya dapat melakukan kompetensi dan Ya. Kalau begitu untuk indikatornya itu sendiri, ketika Bu Ana merasa berhasil nanti dari percakapan yang kita lakukan ini, Bu Ana merasa berhasil meningkatkan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi indikator yang ingin saya capai nanti coaching saya itu dapat merupakan saja misalkan yang menemukan cara-cara atau ide kreatifnya untuk menyelesaikan masalah yang dia. Oke, luar biasa sekali Bu Ana, dan saya berharap nanti bisa mencapai apa yang kita lakukan ini. Dan sekarang waktunya kita untuk melaksanakan praktik percakapan coaching menggunakan alur cerita. Monggo, untuk waktu dan kesempatan saya berikan sepenuhnya untuk Bu Ana dan Bu Indri. Terima kasih. Selamat pagi Bu Indri, apa kabar nih? Alhamdulillah selamat pagi Bu Ana, kabar saya baik. Oke, ada apa nih yang ketemu saya? Kayaknya ada sesuatu yang ya, pastinya ya Bu Ana. Kalau saya menemui Bu Ana pasti ada sesuatu yang penting yang ingin saya sampaikan. Gini Bu Ana, saya sedang ada masalah. Saya bingung harus bagaimana. Saya harap Bu Ana bisa membantu saya. Saya jadi tersanjung. Semoga di pertemuan kita ini saya dapat membantu diri menemukan sesuatu yang dapat menyelesaikan masalah. Ya Bu, saya jadi berharap berbeda. Begini Bu, Ibu kan tahu saat ini saya sudah melanjutkan studi S2 saya. Saya ingin meningkatkan profesionalisme saya di bidang pendidikan tentunya. Makanya saya kuliah lagi Bu. Dan ternyata saya jadi bingung karena tugas kuliah ini sangat banyak sekali. Karena itu adalah permasalahan izin belajarnya. Jadi setiap hari kuliah ini sangat saya mengajar
mengajar, saya juga diberikan tugas sampingan sebagai bidang kurikulum di sekolah saya. Nah, saya bingung mengatur schedule saya karena saya juga sebagai pengurus di PKG tahun kecamatan, jadi kesibukan saya lumayan banyak dan padat. Saya mohon setelah saya sebutkan ini, Ibu bisa membuka wawasan saya bagaimana saya bisa menyikapi ini semua. Wah, luar biasa loh Bu, sekarang sudah ikut mendaftar S2 ya Bu ya. Semoga nanti ke depan sukses dan lulus dengan sempurna. Terima kasih ya. Dan saya lihat tadi permasalahan Bu Indri itu bahwa ketika sekarang sudah mengikuti kuliah, lalu kemudian berbagai kesibukan yang diberikan kepada Bu Indri, jadi Bu Indri ini merasa bisa tidak nanti melaksanakannya dengan baik, dengan seimbang gitu maksudnya ya. Nah, berikutnya kalau saya pengen tahu dari pertemuan ini nanti Bu Indri pengennya gimana? Saya ingin mendapatkan saya membuka pikiran saya, bagaimana saya bisa mengembangkan diri saya untuk bisa memanajemen waktu dengan baik, sehingga semua pekerjaan dan tanggung jawab saya bisa terlaksana, namun kewajiban saya terhadap pembelajaran itu tidak sampai terbengkalai atau murid-murid saya kurang terurus gitu ya. Lalu kira-kira Bu Indri bisa memperkirakan tentang hasil yang Saya yakin hari ini dari percakapan kita hari ini Bu, yang sangat menarik ini, saya ingin Bu Ana bisa membawa saya untuk mendapatkan jalan untuk saya bisa memanajemen waktu. Oke, hari ini kan kita nggak lama nih Bu, ketemunya ya sekitar 15 menit gitu ya. Nah, nanti kita fokus pada permasalahan Bu Indri, kemudian untuk menemukan ide apa yang bisa Bu Indri temukan ke depan. Nah, kira-kira di posisi saat ini Bu Indri ada di posisi mana? Untuk saat ini saya masih di posisi 6. Saya terkadang benar-benar merasa lelah dengan semua yang harus saya lakukan ini. Sebelumnya mungkin Bu Indri cerita dulu nih, pernah tidak sebelumnya mengalami hal-hal seperti itu? Pernah Bu, waktu itu saya sedang mengikuti kursus online. Kegiatan kursus online ini berlangsung kira-kira 1 bulan dulu. Nah, saya mengikuti program ini dengan full. Oke. Nah, setiap hari pukul 1 sampai dengan pukul 5 sore. Pada saat itu saya juga masih mempunyai tugas mengajar di kelas, dan saat itu juga di pusat kerja kudus PKG Palu Kecamatan Palu juga sedang sibuk-sibuknya kegiatan gitu. Karena saya sebagai sekretaris, saya harus mengatur schedule dan membuat undangan-undangan yang dibutuhkan. Demikian Bu Amna. Saat itu berarti kan Bu Indri juga sudah bisa mengatasi waktu itu ya. Nah, jika dihubungkan dengan permasalahan yang sekarang, apa saja kekuatan Bu Indri untuk mencapai tujuan? Ya, saya kan orangnya memang suka tantangan ya Bu. Selama ini saya juga menyelesaikan semua tugas-tugas saya dengan baik saya rasa. Tapi untuk kali ini saya benar-benar buntu ya Bu ya. Pekerjaan ini sepertinya saya kehabisan waktu untuk menyelesaikan.
kalau bisa saya lihat sih, kalau kemudian bagaimana Bu Indri bisa menjelaskan permasalahannya waktu dulu, kemudian sekarang masih bersemangat untuk S2, berarti kan Bu Indri ini sebenarnya orangnya bersemangat dan motivasi gitu ya, dan ingin mencoba hal-hal yang baru. Nah, jadi kalau ditanya tentang peluang atau kemungkinan keberhasilan ini, peluang apa yang akan Ibu ambil untuk menyelesaikan masalah ini? Kemungkinan saya akan mencoba memanage ulang waktu saya dulu. Juga kalau memungkinkan saya akan meminta tolong teman kurikulum saya. Kami hanya berdepan saya yang sebelumnya ada kurikulum biasa saya kerjakan sendiri. Mungkin untuk selanjutnya saya harus bisa mendelegasikan untuk kurikulum kepada teman sejawat saya. Kemudian agar membantu meningkatkan pekerjaan saya dalam menyusun kurikulum. Kemudian selama ini saya juga merasa pekerjaan saya demikian banyak ya, tapi ini sebenarnya cuma pemikiran saya saja. Jadi tadi Bu Indri ingin meriset ulang, jadi jadwal-jadwal yang sudah di-manage ulang, kemudian bisa mengajak ya teman-teman untuk berbagi pekerjaan, jadi tidak hanya saja yang menyelesaikan ya, kemudian mencoba mendelegasikan tadi ya Bu ya. Nah, kemudian untuk melakukan itu semua, kira-kira nanti ada masalah atau hambatan yang akan terjadi? Kalau hambatan saya yakin pasti ada Bu. Hambatan sekecil apapun pasti ada. Untuk hambatan mungkin manajemen waktu saya masih kurang maksimal, juga support dari teman-teman untuk membantu pekerjaan saya, juga masih tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Apa yang mereka lakukan itu belum sesuai dengan harapan saya. Mereka itu juga kan dia punya pekerjaan ya, jadi tidak sesuai ekspektasi saya. Kalau kami sudah melihat beberapa kekuatan yang Bu Indri miliki, nah itu mungkin peluang yang ada dan hambatan yang sudah diperkirakan tadi, kira-kira nanti bisa nggak ini menghadapi? Saya tetap akan mencoba Bu, melakukan manajemen waktu dengan lebih baik. Saya akan mematuhi jadwal manajemen waktu tersebut. Kemudian untuk yang berkaitan dengan tugas sekolah, jika teman-teman saya mungkin juga belum bisa maksimal membantu saya akan minta bantuan tim kepala sekolah mungkin atau tim administrasi sekolah untuk membantu menyelesaikan administrasi kurikulum yang tidak bisa maksimal saya kerjakan. Jadi tidak kerja sendiri gitu ya? Ya betul. Kalau rencana spesifik ke depan yang ingin Bu Indri lakukan? Yang pertama, saya akan menyusun perencanaan atau schedule harian secara berkesinambungan, mendaftarkan semua pekerjaan secara detail, siapa saja yang akan saya libatkan untuk membantu saya serta bagaimana teknisnya. Saya akan mengajak berdiskusi dengan teman-teman tim kurikulum dan menyampaikan daftar pekerjaan khususnya untuk bidang kurikulum dan membagi tugas serta rancangan untuk menyelesaikannya. Saya juga akan meminta masukan teman-teman dari yang sudah membantu kurikulum, termasuk kepala sekolah dan tenaga administrasi. Dan dari rencana itu ada nggak yang paling utama atau yang diprioritaskan? Nah, pasti ya Bu ya, pasti ada. Saya akan membuat daftar pekerjaan dan time schedule. Kemudian apa strategi yang ingin Indri lakukan? Saya akan mendaftar semua pekerjaan yang harus saya selesaikan. Mungkin saya akan menambah waktu untuk menyelesaikan
penyelesaian tugas kuliah di malam hari Bu, menyelesaikan tugas sekolah dan tetap berangkat kuliah setiap pulang sekolah sesuai jadwal. Rencananya ya lalu sampai luar biasa sekali. Nah, kemudian kapan nih mau dilaksanakan? Setelah ini saya akan susun jadwalnya Bu. Besok siang kebetulan hari Sabtu saya tidak ada jadwal kuliah. Saya akan mengajak teman-teman saya berdiskusi. Dalam waktu 1 minggu ke depan saya akan melihat progres yang akan saya capai. Bisa. Rencana sekali. Nah, sekarang yang ingin saya tahu ukuran keberhasilan dari Bu Indri apa? Ukuran keberhasilan ini saya lihat dari beberapa tingkat kepatuhan saya terhadap jadwal yang sudah saya susun Bu. Seberapa tinggi keterlibatan teman-teman saya dalam menyelesaikan pekerjaan di bidang kurikulum, dan apakah saya sudah merasa nyaman dengan apa yang saya lakukan sekarang, yang tentunya sudah lebih tertata, terarah dibandingkan sebelumnya Bu. Ya, ini ada unsur positif gitu ya, kemudian mengembalikan mindsetnya supaya ke depan lebih terencana gitu. Kemudian kalau ada rencana kemungkinan kan tidak semua berjalan terus, ada kemungkinan nanti tidak sesuai gitu. Nah, itu apa yang akan dibilang? Antisipasinya saya tentu akan mengecek jadwal rencana yang saya buat secara periodik Bu, agar jika ada kendala di tengah jalan saya bisa segera mencari ide-ide untuk menghadapi kendala di tengah jalan tersebut, sehingga masalah yang nanti akan muncul lagi segera bisa saya selesaikan. Baiklah, jadi sudah ada jalan atau rencana-rencana yang sangat luar biasa ya, juga cara bagaimana nanti mengantisipasi hambatan-hambatan yang kemungkinan akan muncul ya. Lalu saya ingin tahu apa komitmen Bu Indri terhadap masalah rencana. Untuk komitmen, tentu saja saya akan melaksanakan rencana yang sudah saya susun sesuai dengan jadwal yang sudah saya buat. Saya juga akan melibatkan pihak yang sudah saya rencanakan, dan saya akan melakukan kontrol agar rencana berjalan dengan baik serta sampai tujuan. Kemudian kira-kira nanti ada tidak lain yang akan Bu Indri libatkan dalam rencana? Tentu Bu, seperti yang saya sampaikan tadi, saya akan mengajak teman-teman tim kurikulum dan juga kepala sekolah. Baik Bu Indri, dari diskusi kita dari awal sampai akhir ini, bahwa Bu Indri tadi sedang melanjutkan studi S2, kemudian dengan banyaknya tugas, ditambah lagi masih mengajar, kemudian sebagai tim juga di PKP ya? PKG ya. Nah, kemudian hari ini Bu Indri sudah berhasil menyusun rencana, kemudian yang saya rasa sudah luar biasa, lalu berdasarkan kekuatan, peluang, dan hambatan yang kemungkinan ada, saya berharap semua dapat dilaksanakan dengan baik ya Bu ya, kedepannya agar apa yang menjadi permasalahan Bu Indri mendapatkan jalan yang terbaik untuk menyelesaikannya. Untuk mungkin perencanaan tindak lanjut dari diskusi kita ini, kalau berikutnya sudah dilaksanakan, kita nanti ketemu lagi harus mengenai jadi sampai gimana nih melaksanakan rencananya gitu ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Saya sangat lega sekali karena telah dibantu oleh Ibu Ana mencari jalan keluar yang tadinya saya itu penuh dengan
dengan masalah, dengan bercakap-cakap seperti ini, dengan pertanyaan-pertanyaan Bu Ana yang berbobot, saya jadi bisa menemukan potensi diri saya sendiri ya. Saya bisa menentukan arah saya, apa yang akan saya ambil langkah-langkahnya. Dari situ sepertinya 2 minggu lagi saya boleh ya Bu menemui Bu Ana lagi untuk menceritakan kesuksesan saya dalam manajemen waktu ya. Mohon doanya ya Bu agar semua berjalan lancar. Ya, pasti saya doakan. Jadi ini di penghujung percakapan ini bagaimana perasaan Bu Indri setelah bercerita? Sudah ya, perasaan saya lebih baik dari sebelumnya, sudah tidak beban lagi, yang jelas saya merasa lega. Alhamdulillah ya. Oke Bu Indri, terima kasih juga atas kepercayaannya dan selalu saya Baik Bu, saya izin. Terima kasih, luar biasa sekali Bu Ana, Bu Indri untuk percakapan dari ini. Alhamdulillah ternyata dalam percakapan ini terlihat sekali kita sudah melakukan kegiatan coaching begitu ya dengan Alur Tirta. Nah, saya ingin bertanya nih kepada Bu Ana, dari apa yang sudah dilakukan dalam percakapan ini, hal apa yang Bu Ana merasa sudah saya melakukan ini mungkin bisa diceritakan kepada saya ini Bu Ana. ya. Kalau yang jelas kan dalam kondisi ini kita memakai alur Tirta. Nah, dari alur Tirta ini tadi yang saya laksanakan, saya sudah mulai dari tujuan dan saya menanyakan tujuan Bu Indri menemui saya, kemudian beliau mengungkapkan apa permasalahannya, kemudian rencana apa yang dilakukan, kemudian target-target apa yang akan dicapai. Nah, kemudian melanjutkan dengan mengidentifikasi yang mempunyai kesempatan seperti apa yang dimiliki, kemudian keberhasilan yang beliau mencapai, kemudian pencapaian tujuannya, kekuatannya, peluangnya, kemudian juga hambatan-hambatan apa yang mungkin beliau hadapi, serta bagaimana akan menghadapinya. Nah, apa yang telah dilakukan, kemudian rencana aksi yang akan dilaksanakan beliau, kemudian prioritasnya, strateginya, kemudian waktunya akan dilaksanakan, serta ukuran keberhasilan beliau sudah diungkapkan. Yang terakhir tadi tanggung jawab sebagai berkaitan dengan komitmen dan pihak-pihak yang harus dilibatkan. Oke, Bu Ana, bagus sekali, luar biasa. Alur Tirta sudah kita lakukan semuanya. Nah, di awal tadi kan saya bertanya pada Bu Ana nih, Ana ingin menguatkan kompetensi inti dari coach gitu ya, dari coaching gitu. Nah, tadi Bu Ana menyampaikan ada indikator yang akan dicapai, KTK sudah dicapai itu indikatornya apa gitu ya, coaching ini. Nah, setelah melakukan percakapan ini, kira-kira mana yang sudah tercapai, indikatornya mana yang belum? Menurut saya tadi indikator yang saya tetapkan di awal sebenarnya sudah tercapai ya. Jadi saya sudah mampu menstimulasi Bu Indri untuk mengungkapkan apa yang menjadi pemikiran beliau, kemudian langkah-langkah yang dilakukan, kemudian potensi apa yang beliau miliki, kemudian bagaimana saya juga mendorong Bu Indri untuk membuat rencana aksi mengembangkan dirinya, kemudian memberdayakan seluruh aspek yang ada di sekitar beliau, misalnya membangun motivasi, kemudian membangun keyakinan diri dan mampu mengatasi masalah. Luar biasa sekali Bu Ana, ini dari apa yang sudah kita lalui hari ini, saya sudah mengobservasi bagaimana percakapan yang terjadi, kemudian berdasarkan catatan saya nih, kita sudah Bu Ana dan Bu Indri sudah melaksanakan Alur Tirta, jadi sudah mengungkapkan bagaimana tujuan yang akan dicapai, kemudian identifikasi masalah dan juga rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, di sini juga terlihat bahwa Bu Ana ini sudah
prinsip dari percakapan kucing, yaitu pemitraan. Terlihat dari apa? Ini antara Bu Ana dan Bu Indri ini sudah terlihat sangat akrab, kemudian juga sangat sejajar, tidak ada batasan antara coach dan coachee, dan sehingga hal ini menumbuhkan kepercayaan dirinya Bu Indri. Selain itu, Bu Ana juga sudah melaksanakan proses kreatif, di mana dari percakapan tadi sudah mengarah pada percakapan dua arah, jadi tidak didominasi salah satu pihak begitu, sehingga Bu Indri ini mempunyai kesempatan untuk berpikir dan menemukan ide baru tentunya. Dan juga dari percakapan dua arah ini, Bu Ana berhasil memaksimalkan potensi yang ada pada diri Bu Indri. Kemudian juga terlihat dari Bu Ana ini benar-benar sudah fokus, bisa hadir sepenuhnya, baik hati, pikiran, dan perasaan. Dan ini terlihat sekali dari gesturnya, bagaimana Bu Ana menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, dan juga Bu Ana bisa menjadi pendengar yang aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa sekali kontinuen berdua. Dan saya ucapkan terima kasih untuk hari ini. Nah, untuk pertanyaan yang berikutnya nih Bu Ana, dalam praktek ini kan tadi kompetensinya sudah ada gitu ya Bu Ana capai, namun tentunya masih ada kompetensi apa nih yang perlu dikembangkan lagi dari Bu Ana sebagai coach. Ya sebenarnya tadi sudah berusaha untuk semuanya terlihat ya Bu ya, tapi ke depan saya masih ingin meningkatkan dalam bagaimana memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot, biar lebih dapat menstimulasi coaching agar mengeluarkan ide dan lebih luas. Jadi lebih dikuatkan lagi, dimaksimalkan lagi gitu ya Bu Ana yang sudah ada. Jadi masih ada rasa Oke, nanti bisa benar berlatih ya, dan pengalaman tentu saja. Saya rasa untuk pertemuan hari ini Bu Ana, Bu Indri, kita sudah cukup, kita sudah lakukan praktek percakapan coaching untuk supervisi akademik yang sangat luar biasa sekali, dan semoga nanti kita bisa mengimplementasikan di sekolah kita masing-masing. Dan untuk hari ini, jika saya ada kurang atau mungkin perilaku saya yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih saya ucapkan untuk Bu Ana dan Bu Indri. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.